Halo semua, balik lagi bareng gue Kian Raffi. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan karena hasil voting kemarin masih tetap menang session 10 pada siang hari dan session 6, 7, 8, 9 pada malam hari, maka gue bakalan lanjutin alur session 10-nya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya, dan disitu akan banyak berurutan session-session sebelumnya yang pernah gue upload. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan berhasil mendapatkan fragmen terakhir dari peta yang menunjukkan keberadaan Purifying Demon Lotus Core Flame. Yalao lalu berkata, "Ayo kita pergi, pertarungan kita terlalu mencolok. Ini mungkin akan menarik perhatian beberapa ahli dari sini," ucap dari Yalao. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah guru kalau begitu. Ayo kita pergi," ucap dari Yalao. Daerah itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah kelompok Xiaoyan menghilang kejauhan. Setelah menempuh perjalanan panjang, kelompok Xiaoyan akhirnya tiba di sebuah puncak gunung. Tidak ada yang bisa mengejar kita di sini. Aku telah menyamarkan aura kita di sepanjang jalan. Bahkan seseorang elit doseng akan kesulitan mengejar kita. Cobalah peta kuno itu. Aku sangat penasaran untuk menyaksikan apa yang terjadi ketika semua fragmen itu telah dikumpulkan, ucap dari Yalao. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar kata-kata Yalao. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya dan beberapa fragmen peta kuno terbang keluar setelah itu. Kecepatan Xiaoyan saat menyatukan mereka sangat lambat. Xiaoyan menghela napas lega setelah fragmen peta terakhir dipasang. "Apa ini?" ucap dari Xiaoyan. "Jangan cemas, peta kuno ini sudah sangat tua. Tidak mungkin digunakan untuk menipu seseorang dengan sengaja. Itu pasti sebuah misteri," ucap dari Yalao. Mendengar ini, Xiaoyan lalu berkata, "Oh, seperti itu ya guru," ucap dari Xiaoyan. "Cobalah kamu teteskan darah di atasnya," ucap Yalao. Dia mengangguk dan menusuk jari tengahnya. Setetes darah mendarat di sudut peta kuno sebelum perlahan merembes ke dalamnya. Tetapi tidak ada reaksi setelah semua orang menunggu sejenak. Hanya ada tetesan darah di peta. "Karena ini tidak berguna, apa gunanya tadi kita bertarung untuk memperebutkannya," ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan membakarnya menggunakan api surgawi. Nyala api ini menyapu peta kuno. Tetapi api ini tidak bisa membakar peta itu. "Kenapa peta kuno ini tidak bisa dibakar?" tanya dari Xiaoyan. Yalao yang melihat ini, dia lalu berkata, "Cepat tingkatkan kekuatan nyala apimu," ucap dari Yalao. Nyala api menyala dengan sangat ganas. Mendengar itu, Xiaoyan langsung meningkatkan kekuatan apinya. Xiaoyan terus memperkuat nyala api sampai batasnya. Saat nyala api meningkat, garis-garis pada peta kuno menjadi lebih cerah. Peta kuno itu tiba-tiba bergetar, lalu karakter kuno muncul di atasnya. Yalao perlahan membaca karakter kuno itu. "Apa artinya ini guru?" tanya dari Xiaoyan. 2 bulan muncul bersama dan 9 bintang sejajar memacu pada fenomena alam khusus. Tetapi kejadian ini hanya muncul sekali setiap 1000 tahun. Gelombang dunia yang muncul mengacau pada fenomena tidak biasa yang akan tercipta karena pemandangan ini. Kamu juga harus memahami kalimat terakhir. Hari ketika gelombang dunia muncul adalah di mana hari Purifying Lotus Demon Flame muncul di dunia, ucap dari Yalao. Xiaoyan tercengang, dia mulai kebingungan. "Itu hanya akan muncul sekali dalam 1000 tahun. Bukankah itu berarti kita tidak akan bisa memiliki kesempatan?" ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Yalao lalu berkata, "Jika kita menghitung tahun, 997 tahun telah berlalu sejak pasang terakhir dunia. Dengan kata lain, tinggal 3 tahun lagi. 3 tahun ini akan memberi kamu waktu yang cukup untuk meningkatkan kekuatan. Dalam 3 tahun ini kamu harus mencapai kelas doseng. Jika tidak, kamu hanya akan bisa melihat api iblis ini muncul tanpa memilikinya," ucap dari Yalao. Xiaoyan lalu berkata, "Wah, aku telah belajar keras selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan informasi ini." ucap dari Xiaoyan.
Lalu Xiaoyan melirik peta kuno dan dia menggulirkan tangannya. Tetapi saat dia melakukan kontak dengan peta kuno, gambar teratai iblis di atasnya tiba-tiba bergerak. Teratai iblis muncul seolah-olah hidup saat berubah menjadi cahaya yang melesat ke titik di antara alis Xiaoyan. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Yellow berubah drastis. Perubahan tak terduga ini terjadi terlalu tiba-tiba. Meskipun Yellow dekat dengan Xiaoyan, dia tidak dapat bereaksi tepat pada waktunya. Peta kuno ini terlalu misterius. Tidak ada yang tahu apakah hal itu baik atau buruk. Xiaoyan terkejut ketika cahaya yang tidak biasa melesat di antara alisnya. Bajingan, Xiaoyan menggerutuk dalam hatinya. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba terdiam saat cahaya putih itu melesat dalam jiwanya. Tangan Yellow yang besar menekan kepala Xiaoyan dan kekuatan spiritualnya bersiap untuk memaksa tubuh Xiaoyan. Hah? Namun Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan mulai terengah-engah saat kekuatan spiritual Yellow hendak memasuki tubuhnya. Apa yang terjadi? Ucap dari Yellow. Aku tidak tahu guru, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu dia menunjuk ke titik di antara alisnya dan berkata, ada sesuatu di sini. Aku tidak bisa mengambilnya, bagaimanapun aku mencobanya, ucap dari Xiaoyan. Yellow lalu bertanya, berapa umurmu saat pertama kali kita bertemu, ucap dari Yellow. 15 tahun kan, ucap dari Xiaoyan. Dia melirik Yellow dengan sedikit terkejut. Jelas dia tidak mengerti niat dari Yellow. Aku takut seseorang telah memasuki tubuhmu. Beberapa ahli kuno mungkin mati secara fisik, tetapi roh mereka tertinggal. Terlebih lagi jika suatu roh cukup kuat, ia akan mampu melahap jiwa orang lain dan menempati tubuh itu, ucap dari Yellow. Setelah memeriksanya dengan penglihatan spiritual, aku hanya bisa menerima 4 kata, ucap dari Xiaoyan. Apakah itu? Ucap Yellow. Santo teratai iblis pemurni, ucap dari Xiaoyan. Mendengar ini Yellow lalu terkejut. Santo teratai iblis pemurni, ucap dari Yellow sedikit terkejut. Kalau tidak salah, Santo teratai iblis pemurni ini seharusnya menjadi ahli top 10.000 tahun yang lalu. Terlebih lagi dia pernah menjadi pemilik Purifying Lotus Demon Flame, ucap dari Yellow lagi. Pemilik Purifying Lotus Demon Flame, tanya dari Xiaoyan. Santo teratai iblis pemurni ini adalah orang yang sangat terkenal 10.000 tahun yang lalu. Aku telah membaca sedikit tentang dia di beberapa buku yang kuno. Dikabarkan bahwa orang ini dikenal sebagai ahli yang paling dekat dengan tingkatan Dodi di era itu, ucap dari Yellow. Seseorang ahli yang paling dekat dengan Dodi, tanya dari Xiaoyan. Kemungkinan benda di bawah alisku itu ditinggalkan oleh Santo teratai iblis pemurni, ucap dari Xiaoyan. Sepertinya begitu. Peta kuno ini kemungkinan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Santo teratai iblis pemurni. Aku juga benar-benar tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tetapi berdasarkan catatan yang aku baca di buku-buku kuno, Santo teratai iblis pemurni ini bisa dianggap cukup jujur. Benda di bawah alismu itu kemungkinan besar tidak akan menjadi ancaman bagimu saat ini, ucap dari Yellow. Aku rasa hal yang tersembunyi di dalam peta kuno ini akan terkait dengan Purifying Lotus Demon Flame. Mungkin ini manfaat dari mengumpulkan fragmen peta kuno ini. Mari kita tunggu dan amati saja hal ini. Sekarang kamu harus memikirkan bagaimana kamu bisa meningkatkan kekuatanmu ke kelas Doseng dalam waktu 3 tahun ini, ucap dari Yellow lagi. Mendengar itu semua, Xiaoyan lalu berkata, baiklah guru kalau begitu. Sebelum aku sangat khawatir tentang bagaimana kamu akan menangani Purifying Lotus Demon Flame jika kamu menemukannya. Untungnya ada sedikit lebih banyak waktu sebelum kamu akhirnya bisa menemukannya. Kamu saat ini berada di puncak bintang 8 Dozun. Masih ada jarak yang luar biasa menuju ke Doseng sejati. Bahkan jika kecepatan pelatihanmu cepat, akan sulit untuk mencapai kelas Doseng dalam waktu 3 tahun. Jika kamu tidak mencapai kelas Doseng, aku tidak akan mengizinkan kamu pergi mencari Purifying Lotus Demon Flame. Bahkan jika Purifying Lotus Demon Flame benar-benar muncul, karena itu sama saja dengan bunuh diri, ucap dari Yellow. Kalau begitu satu-satunya solusi adalah membuat Xiaoyan mencapai kelas Doseng dalam waktu 3 tahun ini, bukan? Ucap dari Cailin yang mendengarkan perkataan Yellow. Yellow lalu menjawab,
Betul sekali, peluang berhasil sangat rendah, tetapi sepertinya kamu cukup beruntung, ucap dari Yellow. Beruntung? Apa maksudmu guru dengan adanya pohon kuno Bodhisattva ya? Tanya dari Xiaoyan. Iya, jika kamu bisa mendapatkan hati Bodhisattva, maka untuk menuju kelas dosen dalam waktu 3 tahun itu tidak akan menjadi mustahil lagi, ucap dari Yellow. Xiaoyan lalu berkata, hati Bodhisattva ya? Untuk mendapatkan itu juga tidak mudah. Lokasi pohon purba Bodhisattva berada di dalam daerah Western kuno. Ini adalah tanah terlarang bagi manusia. Selain itu wilayah kuno ini sangat besar, ucap dari Xiaoyan. Ya, itulah pengorbanan yang harus kamu lakukan untuk meningkatkan kekuatanmu lebih cepat, bukan? Kamu juga memiliki benih Bodhisattva di tanganmu. Meskipun kemurniannya cukup rendah, itu akan memungkinkan kamu untuk bisa merasakan pohon Bodhisattva kuno itu. Ini adalah keuntungan bagimu juga. Dan satu-satunya jalan jika kamu benar-benar ingin menaklukkan dan mendapatkan Purifying Lotus Demon Flame. Oleh karena itu kamu harus mendapatkan hati Bodhisattvanya dulu, ucap dari Yellow. Xiaoyan menghela nafas panjang. Ia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sepertinya dia memang harus menuju ke wilayah Western Land kuno kali ini. Ayo kita pergi. Kita harus kembali ke Pavilion Bintang Jatuh dan merencanakan ini dengan benar. Jika berita itu nyata, daratan tengah akan menjadi hiruk pikuk karena pohon Bodhisattva ini. Apakah kamu bisa mencapai kelas dosen dalam waktu 3 tahun? Itu akan tergantung pada pohon kuno Bodhisattva itu, ucap dari Yellow. Kelompok Xiaoyan pun akhirnya segera bergegas kembali ke Pavilion Bintang Jatuh. Dan setelah kembali ke Pavilion Bintang Jatuh, mereka beristirahat selama 2 hari. Suatu ketika Xiaoyan sedang duduk di ranjang batu. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan emas gemerlap muncul. Gulungan itu adalah gulungan tubuh kaca King Kong. Lalu Xiaoyan membacanya. Tubuh kaca King Kong adalah keterampilan Dou tingkat kelas Tian yang mengubah tubuh seseorang menjadi logam dan tidak bisa ditembus atau dihancurkan oleh apapun. Ketika seseorang sepenuhnya menguasai skill Dou ini, tubuhnya berubah menjadi King Kong. Tubuh mereka menjadi berukuran 30 meter, sangat kuat dan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Kekuatan tinjunya akan menghancurkan langit, sementara kakinya akan menghancurkan tanah. Ini adalah skill Dou yang menggunakan Doki untuk memperkuat tubuh fisik seseorang. Setelah mempelajari metode keterampilan Dou ini, Xiaoyan merasa kagum. Itu memang skill Dou yang kuat. Untuk melatih tubuh kaca King Kong ini, seseorang perlu menggabungkan Doki dengan tulang, darah, dan dagingnya menggunakan metode unik. Untungnya tubuh fisik Xiaoyan telah mengalami banyak penyempurnaan. Xiaoyan lalu menghembuskan nafas dan dia perlahan menutup matanya untuk memulai mencoba mempraktekkan apa yang tercatat di dalam gulungan tersebut. Setelah Xiaoyan menutup matanya, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Bahkan ada suara retak tulang samar yang muncul. Pertumbuhan ini menjadi lebih cepat saat cahaya keemasan menjadi lebih padat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, tubuh Xiaoyan telah menjadi 2 kali lipat besarnya. Lalu cahaya keemasan berangsur-angsur redup dan tubuhnya dengan cepat menyusut kembali seperti semula. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan memuntahkan darah. Ternyata tubuh King Kong ini membutuhkan seseorang untuk menahan rasa sakit yang hebat. Tidak heran ada persyaratan yang keras dalam tubuh fisik untuk mempelajari skill ini. Jika kondisi ini lemah, mungkin tubuhku akan meledak, ucap dari Xiaoyan. Terlepas dari seberapa banyak rasa sakit yang dirasakan, dia harus melakukannya. Jika Xiaoyan mampu menahan rasa sakit yang hebat seperti ini, tubuhnya akan terbiasa dengan perubahan ukuran mendadak seperti itu. Melatih skill Dou ini sangat menyiksa, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan terus-menerus melakukannya berkali-kali tanpa pantang menyerah. Bak big buk, dar-dedor, beng beng 2000. Xiaoyan berubah menjadi raksasa emas dan menghancurkan bangunan kamarnya. Cailin, Yellow, dan dokter peri kecil mendatangi tempat dari Xiaoyan.
Xiaoyan yang masih dalam tubuh raksasanya tertawa. Lalu tubuh besar itu mulai menyusut dengan cepat. Dan kali ini Xiaoyan tidak batuk darah setelah kembali ke bentuk aslinya. Nah, terus gua batuk tadi ngapain anjir? Gua udah acting batuk. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Xiaoyan lalu berkata, sayangnya tubuh kaca King Kong yang telah aku latih tingginya hanya sekitar 20 meter. Aku masih belum bisa sepenuhnya menguasai teknik ini, ucap dari Xiaoyan. Melihat itu Yalo lalu berkata, tetapi kemajuanmu sudah cukup bagus. Sebentar lagi kamu pasti bisa menguasainya dengan sempurna, ucap dari Yalo. Setelah periode pelatihan ini, auraku juga tumbuh sedikit. Wilayah Westernland kuno mungkin sangat berbahaya. Tetapi ada juga banyak harta alam yang tidak dapat ditemukan di dunia luar di sana. Jika aku cukup beruntung selama perjalanan, aku mungkin bisa mencapai bintang 9 dozun dan berhasil menguasai badan kaca King Kong ini sebelum menemukan pohon bodhisattvanya, ucap dari Xiaoyan. Informasi tentang kemunculan pohon bodhisattva telah terkonfirmasi. Adanya pohon itu memang benar, ucap Yalao. Kalau begitu kita tunggu apa lagi guru? Tanya dari Xiaoyan. Kali ini kamu akan memimpin beberapa orang untuk menuju ke wilayah Westerland kuno terlebih dahulu. Kamu memiliki token giok spasial yang aku berikan kepadamu. Hancurkan jika kamu menemui masalah yang tidak dapat kamu selesaikan. Dengan begitu aku akan segera mendatangimu, ucap dari Yalao. Daya pikat pohon purba bodhisattva terlalu besar. Xiaoyan lalu mengangguk. Aku harus tetap berada di Paviliun Bintang Jatuh untuk berjaga-jaga. Karena itu kamu harus mengandalkan diri sendiri selama perjalanan ini. Hancurkan token setelah Anda memasuki bagian terdalam wilayah kuno. Perjalanan ini terlalu penting bagimu. Lakukan yang terbaik kali ini, ucap dari Yalao. Kapan kita harus pergi? Ucap dari Xiaoyan. Secepat mungkin. Kamu telah berlatih selama setengah bulan. Banyak faksi telah memasuki wilayah Westerland kuno selama periode waktu ini. Mendengar itu semua, Xiaoyan lalu berkata, kalau begitu aku akan segera pergi sekarang, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera bergerak dan terbang menuju ke timur laut. Kali ini dia membawa 4 orang bersamanya. Mereka adalah Cailin, dokter peri kecil, King Lin, dan seorang penetua yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Dozun. Perhatian pertama kelompok Xiaoyan adalah kota kecil yang dikenal sebagai kota Westerland. Karena mereka datang lebih lambat dari yang lainnya, mereka perlu mendapatkan beberapa informasi yang terkait dengan wilayah Westerland kuno. Bagaimana? Apakah kamu mendapatkan informasi yang penting? Ucap dari Cailin. Menurut informasi yang aku kumpulkan, kelompok yang memasuki wilayah Westerland kuno sebelum kita semuanya telah mati. Bahkan ada beberapa ahli kelas Dozun di antara mereka juga ikut mati, ucap dari Xiaoyan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu berkata, beberapa kelompok akan masuk ke wilayah itu besok. Kita akan mengikuti dari belakang kelompok besar itu. Karena wilayah Westerland kuno ini disebut sebagai tanah terlarang bagi manusia, itu jelas bukan tempat yang aman. Jadi kita akan mengikuti dari belakang dan mengamati situasinya dulu, ucap dari Xiaoyan. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Kelompok Xiaoyan berada di barisan paling belakang. Xiaoyan berdiri, lalu mereka mempelajari ribuan orang terlebih dahulu yang berkumpul di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat para ahli berkumpul dalam skala yang begitu besar. Tidak jauh di depan kelompok besar ini adalah hutan asli yang dipenuhi dengan aura kuno. Orang-orang ini semua telah terpikat oleh pohon kuno bodhisattva sampai kehilangan akal sehat mereka, ucap dari Xiaoyan. Namun wilayah Westerland kuno ini memang cukup menakutkan, ucap dokter peri kecil. Kita akan masuk setelah sebagian besar dari mereka masuk. Karena mereka ingin menjadi yang berada di garis depan, kita akan membiarkan mereka melakukan sesuka hati mereka saat ini, ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan duduk di tempat yang tenang. Mereka menunggu sekitar setengah jam sebelum Xiaoyan akhirnya bangun. Ayo kita bergerak semuanya, hati-hati saat ini, ucap dari Xiaoyan. Lalu tiba-tiba mereka langsung melesat masuk ke dalam hutan.
Dalam waktu kurang dari 10 menit mereka sudah maju lebih dari 5 km. Kabut racun telah muncul di sekitar sini, ucap dari dokter peri kecil. Racun di wilayah Westerland kuno ini adalah masalah yang sangat merepotkan. Jika seseorang menghirup terlalu banyak, bahkan seorang elit dozun akan mati karenanya. Konsumsilah pil penahan racun ini. Ini akan membantu melawan racun ini, ucap dari dokter peri kecil. Dia menyerahkan beberapa pil obat berwarna merah ke kelompok Xiaoyan. Tiba-tiba mereka mendengar puluhan orang berteriak. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, sepertinya mereka telah menghirup racun, ucap dari Xiaoyan. Orang-orang itu telah memaksakan diri. Nasib buruk karena terlalu percaya diri, itulah yang akan terjadi, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu berkata, ayo kita bergerak, ucap dari Xiaoyan. Setelah melihat semua orang mengkonsumsi pil penawar racun dari dokter peri kecil, mereka lalu meningkatkan kecepatan mereka. Pararik ting anjing lompat na edan tuh. Dengan peningkatan kecepatan mereka, kabut racun di sekitar menjadi lebih padat. Dan di sini lebih banyak orang yang berteriak kesakitan. Ini penulis skrip senang nyiksa gua nih. Pada akhirnya fluktuasi doki yang liar dan keras dipancarkan. Itu kemungkinan dari beberapa ahli yang terkena racun, yang telah kehilangan akal sehat mereka. Buar, ada gelombang doki yang meledak di depan mereka. Lalu dia mengurangi kecepatannya. Dia melihat mayat yang benar-benar hitam di tanah kosong di depannya. Seorang elit duzun. Racun di tempat ini sepertinya sangat misterius, ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil terkejut ketika dia mendengar ini. Dia lalu mengambil beberapa usap racun di tangannya sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Tetapi tiba-tiba tubuhnya bergetar sesaat kemudian. Apakah ada masalah? Tanya dari Xiaoyan. Ini memang aneh. Ini bukan racun, tetapi cacing beracun, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan mendengar ini, dia lalu berkata, cacing beracun, ucap dari Xiaoyan. Cacing beracun ini sangat kecil sehingga tidak dapat terlihat dengan mata telanjang. Mereka mengambang di udara hutan ini dan orang-orang ini telah menghisap ribuan cacing kecil yang beracun. Kemungkinan binatang ini juga sudah ada di tubuh kita, tetapi tubuhku menyembunyikan racun yang sangat mematikan. Mereka akan diracuni sampai mati oleh racun dokiku saat mereka memasuki tubuhku, ucap dari dokter peri kecil. Kecuali dokter peri kecil, tubuh kelompok Xiaoyan saat ini menjadi mati rasa semua. Xiaoyan beraksi cepat setelah merasakan mati rasa. Api surgawi di dalam tubuhnya mulai beredar. Itu menyapu setiap bagian tubuhnya dan suhunya yang tinggi menyerap ke dalam pembuluh darahnya. Binatang sialan, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat mengumpulkan sekelompok api surgawi di tangannya. Lalu dia memberikan energi api itu ke Cailin, King Lin, dan penetua yang bernama King Chen. Temperatur yang tinggi memasuki tubuh melalui kulit mereka. Jangan jauh-jauh dariku, cacing beracun ini bisa mengabaikan doki yang melindungi tubuh, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan membuka mulutnya dan menghembuskan api ungu coklat dengan suhu yang sangat tinggi yang menakutkan. Api itu menyebar dan menutupi area dalam radius 10 meter di sekitarnya. Wilayah Westerland kuno ini benar-benar sesuai dengan reputasinya, ucap dari Xiaoyan. Jika bukan karena kemampuan dokter peri kecil untuk mendeteksi racun, jumlah cacing racun di tubuh mereka pasti akan meningkat. Xiaoyan lalu berkata, bagaimanapun kalau hanya ini saja, tidak akan bisa menghalangi kita untuk mendapatkan pohon bodhisattva tersebut, ucap dari Xiaoyan saat ini. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Intinya gua selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gua selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Buat kalian yang suka video ini, kalian bisa like, share, kalian boleh bagi-bagi dan ya terbaik buat kalian semua. Dadah, assalamualaikum.
Dadah!